Selamat datang di video pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam video ini akan membahas mengenai pengelolaan finansial atau pengelolaan keuangan untuk UMKM. Memulai usaha UMKM yang merupakan usaha yang kompetitif dan beresiko, Anda perlu menangani dan memperhatikan manajemen keuangan dan pengelolaan keuangannya, sehingga UMKM Anda dibangun dengan baik dan benar. Apa yang harus disiapkan UMKM dalam mengelola keuangannya? Secara garis besar, terdapat 12 hal yang harus disiapkan dan dilakukan pelaku UMKM untuk pengelolaan keuangannya, yaitu yang pertama, memisahkan batas keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Yang kedua, mengelola pembelanjaan modal. Yang ketiga, mengelola break-even point dan harga pokok penjualan serta harga jual. Yang keempat, mengelola pengeluaran uang. Yang kelima, membuat rincian penggunaan uang. Yang keenam, mencatat seluruh transaksi keuangan dengan pembukuan sederhana. Yang ketujuh, mengontrol arus kas. Kedelapan, menyiapkan dana cadangan. Dan yang kesembilan, evaluasi rasio keuangan usaha. Yang kesepuluh, mengelola pembiayaan dengan menghindari kredit mahal. 11, memahami pajak. Dan yang terakhir, membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK etap. Kita akan membahas ke-12 hal tersebut satu persatu. Yang pertama, pisahkan batas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. 1. Bukalah rekening di bank untuk lalu lintas transaksi usaha dan pisahkan dengan rekening pribadi. Yang kedua, harus disiplin dan menerapkan pemisahan keuangan untuk keperluan pribadi dan bisnis. Pembahasan yang kedua, mengelola pembelanjaan modal. Pastikan uang modal tersebut selalu disimpan dan hanya digunakan untuk melakukan restock barang, dan jangan pernah menggunakan uang modal untuk keperluan pribadi. Pembahasan yang ketiga, hindari lebih besar pasak daripada tiang. Hindari membuat keputusan yang beresiko, seperti membelanjakan uang melebihi pemasukan yang Anda dapatkan. Ketahui break-even point serta harga pokok penjualan dan harga jual untuk mengetahui apakah usaha Anda akan mendapatkan keuntungan atau tidak. Dan yang terakhir, kedisiplinan dalam mengelola keuangan tetap harus diperhatikan. Untuk mengetahui BEP atau break-even point, yaitu suatu keadaan di mana pada tingkat penjualan tertentu, perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun mengalami kerugian. Dan berikut merupakan rumus untuk menentukan break-even point. Selanjutnya, bagaimana menentukan HPP dan harga jual? Yang pertama adalah menyelidiki harga pasar produk tersebut melalui riset pasar. Pastikan luas pasar, segmen pasar, dan volume penjualan yang realistis. Hitung seluruh biaya yang dikeluarkan, dan kemudian hitung tingkat penjualan yang menjamin titik impas pada harga pasar yang berlaku. Serta yang terakhir, menetapkan harga jual tersebut. Berikut rumus untuk menentukan harga pokok penjualan dan harga jual. Pembahasan berikutnya yang keempat, yaitu pengelolaan pengeluaran uang dengan bijak. Pada tahap awal memulai UMKM ataupun ketika sedang masa pertumbuhan bisnis, bijaksana untuk menjaga biaya atau pengeluaran bisnis tetap Anda serendah mungkin. Merencanakan anggaran selama periode 1 tahun untuk pengeluaran besar seperti sewa, penggajian, pajak, bunga, HPP, utang, utilitas, dan biaya operasional lainnya. Kemudian, buatlah daftar prioritas kebutuhan dan anggarkan lebih dulu hal yang menentukan perkembangan bisnis Anda. Pembahasan yang kelima, membuat rincian penggunaan uang. 1. Setelah keuangan UMKM terpisah dari keuangan pribadi, saatnya membuat rincian terhadap penggunaan uang tersebut. Yang kedua, sesuaikan rincian penggunaan dana sesuai dengan target penjualan dan penerimaan kas. Yang ketiga, jangan menghamburkan dana meski mungkin saldo kas Anda sedang berlebih. Sebaiknya, lakukan analisis untung dan rugi untuk memastikan bahwa penggunaan uang akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar,
sehingga tidak akan sia-sia. Pembahasan yang keenam, buatlah pencatatan keuangan atau pembukuan sederhana. Dengan mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran dalam bisnis, Anda dapat dengan mudah mengetahui di mana letak kondisi keuangan bisnis Anda. Pencatatan transaksi keuangan yang terperinci sangat penting untuk mendapatkan analisis tentang pergerakan keuangan. Kemudian, siapkan sebuah buku khusus untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam bisnis. Ada 8 jenis pembukuan sederhana yang mungkin harus ada dalam UMKM. Yang pertama, pembukuan kas masuk, pembukuan kas keluar, buku khusus arus kas, buku khusus pencatatan barang, buku inventaris, buku laba rugi, buku jurnal transaksi, dan laporan keuangan. Pembahasan yang ketujuh, mengontrol arus kas. Pertama, jangan terlalu memusatkan perhatian pada keuntungan, tetapi salah satu hal penting yang Anda harus lakukan, yang Anda harus perhatikan adalah arus kas. Yang kedua, arus kas harus terus dikontrol dan awasi. Pengeluaran dan pendapatan harus seimbang satu dengan yang lain. Ketika pendapatan mulai menurun, berarti Anda harus menekan pengeluaran. Kelola stok barang Anda sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam gudang, dan keluarkan stok barang lama dengan memberikan diskon sehingga meningkatkan arus kas. Yang keempat, memiliki pembukuan yang baik harus disertai dengan perputaran arus kas yang lancar pula. Pembahasan yang kedelapan, menyediakan dana cadangan. Ketika Anda mempunyai dana cadangan, Anda bisa menggunakannya terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain dalam usaha Anda. Persiapkan dana untuk menghadapi keadaan darurat dengan cara memperkirakan masalah-masalah yang kemungkinan Anda hadapi pada saat menjalankan bisnis. Setelah itu, tentukan jumlah nilai dari dana cadangan tersebut. Hal ini dapat mengurangi dampak dari masalah yang datang secara tiba-tiba. Pembahasan yang ke-9, evaluasi analisis rasio keuangan usaha. Yang perlu dianalisis yang pertama adalah rasio likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran jangka pendek, seperti untuk membayar utang, membeli bahan, membayar upah pekerja, dan lainnya. Dan berikut rumus untuk rasio likuiditas. Kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu kemampuan membayar seluruh utang perusahaan, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Berikut rumus rasio utang atau rasio solvabilitas. Selanjutnya, rasio rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di mana tingkat keuangan perusahaan pada umumnya. Dan berikut merupakan rumus rentabilitas. Selanjutnya, rasio untuk aktivitas perusahaan, yaitu tingkat kecepatan perputaran modal dalam perusahaan semakin baik, karena berarti bahwa periode tertaranya modal dalam aktivitas semakin pendek. Dan berikut rumus untuk perputaran aset atau aktivitas. Kemudian, rasio aktivitas perusahaan perputaran modal kerja, yaitu berapa kali perputaran modal yang tertanam dalam persediaan selama 1 tahun. Berikut rumus untuk rasio perputaran modal kerja. Pembahasan berikutnya yaitu mengelola pembiayaan dengan hindari kredit mahal. 1. Hindari pinjaman yang mempunyai nilai pokok mahal dan berbunga tinggi untuk menghindari kemungkinan gagal bayar. Yang kedua, dalam periode pertumbuhan bisnis, biaya kredit sangat berpengaruh secara signifikan. Jangan sampai pengeluaran bisnis Anda membengkak hanya karena harus melunasi pokok dan bunga utang Anda. Pembahasan yang ke-11 yaitu memahami pajak. Pepatah yang menyebutkan bahwa orang tidak bayar pajak sepertinya sangat relevan kepada seluruh pelaku bisnis termasuk UMKM. Segeralah mengurus NPWP atau nomor pokok wajib pajak Anda. Jangan lupa untuk mendaftarkan pendapatan bisnis dan membayar pajak pribadi atau bisnis sesuai dengan ketentuan. Bahkan, kalau Anda sudah memiliki pegawai nanti, wajib untuk memperhitungkan pajak karyawan yang bakal dibebankan kepada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pembahasan mengenai
Membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ETAP. SAK ETAP yaitu untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang terdiri dari yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. Sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana, dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Laporan keuangan yang disiapkan adalah yang pertama adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu pada akhir periode pelaporan. Dan berikut contoh dari laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian laporan laba rugi yang merupakan laporan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Dalam laporan laba rugi, pendapatan disajikan pertama kali, kemudian diikuti dengan beban, dan terakhir laba atau rugi. Berikut contoh dari laporan keuangan laporan laba rugi. Kemudian laporan perubahan ekuitas, yaitu pemilik melaporkan perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Periode waktunya sama dengan periode waktu yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Berikut contoh dari laporan perubahan ekuitas. Kemudian laporan arus kas, yang terdiri dari pengaruh kas dari operasi selama satu periode, transaksi-transaksi pendanaan, kenaikan atau penurunan bersih kas sepanjang periode, dan jumlah kas akhir periode. Dan berikut contoh laporan arus kas. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan, yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, kebijakan akuntansi, dan dasar penyusunan laporan keuangan. Itulah tadi pembahasan mengenai pengelolaan finansial dan pengelolaan keuangan untuk UMKM. Sampai jumpa dan terima kasih.